bin Ahmad bin Ganjar Sikap. Allahumma ighfir lahu warhamhu akrim nuzulahu wa wasi' maghfiratahu wa anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fi dunya wal akhirah sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Madza taqra'u ba'da takbiratul ihram? Apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram? Setelah takbir Allahu Akbar, bacaannya itu apa? Nah, sekalipun bacaan ini hukum sunnah, wajib. Apa yang kamu baca setelah takbiratul ihram? Aqra'u doa al-iftitah. Aku membaca doa iftitah. Iftitah itu permulaan. Bacanya kayak gitu deh, hafalin tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Perhatiin ya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan dari golongan orang-orang musyrik. Jangan sampai muslimin. Wa ana minal musyrikin, naudzubillah. Aku tergolong daripada orang-orang musyrik. Makanya perhatiin tuh. Pokoknya yang pertama itu bacaannya wa ma ana minal musyrikin. Ma itu seperti kalimat la, artinya tidak, dan aku bukan atau tidak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perjanjian kita sama Allah. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan ini, kita sholat, kita hidup, kita mati, itu semua kembali kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tidak ada yang menyekutukan baginya. Nah, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu, dan dengan itu aku melaksanakan perintah. Jadi aku melaksanakan perintah Allah. Wa ana minal muslimin, ini harus diperhatiin. Bukan wama ana minal muslimin, artinya beda. Kalau wama ana minal muslimin artinya aku bukan tergolong dari orang-orang Islam. Berarti kita bukan orang Islam. Supaya diperhatikan walaupun beda dikit. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada golongan orang-orang muslim. Nun bedain nun nama mim ya. Bedain nun nama mim ya. Iya. Mesti bedain tuh. Wa ma ada maknya atau enggak, itu harus diperhatiin. Yang kedua, madza taqra'u ba'da du'ail iftitah? Apa yang kamu baca setelah membaca doa iftitah? Setelah doa iftitah kita baca apa tuh? Apa yang kamu baca setelah doa iftitah? Aqra'ul Fatihata wa suratan minal Qur'anil Karim thumma arka'u. Aku membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah hukum wajib. Mau baik salat sendiri, salat berjamaah, jadi makmum, itu hukum wajib baca Fatihah. Wa suratan,
dan satu surat minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'anil Karim. Jadi setelah baca Fatihah itu baca surat pendek, qul huwallah, mau surah apa, summa arka'u, kemudian aku ruku. Kemudian aku ruku. Jadi setelah baca Fatihah, ya kan, setelah baca surat pendek itu kita langsung ruku. Allahu Akbar, ruku. Apa yang dibaca ketika ruku? Madza taqra'u fir ruku, madza taqulu fir ruku. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca ketika ruku. Apa yang kamu baca ketika ruku. Aqulu subhana rabbiyal azim. Aku membaca subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Salasa marrat summa aqtadil. Jadi baca 3 kali itu hukum sunnah. Mau baca mau enggak apa-apa, hukum sunnah. Dibaca salasa marrat 3 kali. Summa aqtadil. Nah, kemudian aku berdiri dari ruku. Summa aqtadil, kemudian aku berdiri dari ruku. Madza taqulu fil i'tidal. Apa yang kamu ucapkan setelah kamu itu berdiri dari ruku. Jadi setelah kita berdiri, setelah berdiri dari ruku itu apa yang kita baca? Baca Fatihah, surat pendek, kemudian ruku. Ruku bacaannya subhana rabbiyal azim 3 kali. Setelah membaca itu kita berdiri dari ruku, itu bacaannya apa lagi? Madza taqulu fil i'tidal. Apa yang kamu baca ketika bangun dari ruku. Aqulu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tsumma asjud, kemudian aku sujud. Sujud. Nah, ini ke sini dulu dah, besok lanjutin. Kita baca tentang ini deh, syarat-syarat wajibnya sholat berjamaah. Faslun fi syuruti wujubil jama'ati wal jumu'ah wa syuruti sihhatil jumu'ati wa fi arkanil khutbataini wa syurutihima. Pasal di sini menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat jamaah dan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya. Main kita asal sholat Jumat aja. Wa syuruti sihhatil jumu'ah, dan syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Wa fi arkanil khutbataini wa syurutihima, dan daripada rukun-rukun khutbah dan syarat-syarat khutbah. Jadi khutbah ada rukunnya, ada syarat-syaratnya buat khutbah. Al-jama'atu fi sholawatil khamsi ala dhukuril ahrari muqimin al-balighin al-aqirin ghairil ma'dhurin fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu pada sholat yang 5 waktu itu bagi siapa? Bagi laki-laki yang merdeka. Yang merdeka ini bukan maksud bukan budak. Jadi zaman Nabi itu ada namanya budak, hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan. Al-muqimin, muqiminnya orang kayak kita nih, yang tetap tinggalnya gitu, nggak pindah-pindah.
al-balighin yang telah balik, al-aqilin yang berakal bukan orang gila, ghairil ma'dzurin bukan orang-orang yang uzur sakit misalkan. Fardu kifayah bagi kita semua ini hukumnya sholat berjamaah di masjid atau di mana itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ma'aqama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sebagian udah ngerjain, yang lain gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Seperti apa? Sholat jenazah. Ada orang satu mayat meninggal. Nah, misalkan nggak ada yang nyolatin sama sekali nih mayat, satu kampung dosa semua. Tapi udah ada satu orang yang nyolatin, itu yang lain gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban bagi diri masing-masing. Seperti sholat maghrib, sholat isya itu fardu ain. Iya, itu kewajiban bagi diri sendiri. Fala tajibu 'alan nisa wal 'abid wal musafirina. Jadi nggak wajib sholat berjamaah itu bagi perempuan, bagi budak, budak laki-laki, abid budak laki-laki. Kalau al-ammah budak perempuan. Al-ammah budak perempuan. Wal musafirina, dan bagi orang-orang yang bermusafir yang mencapai 300 diro. 300 diro berapa meter ya? Pokoknya ketika dia musafir itu dia tidak wajib berjamaah. Nah, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan la tamna'u nisa'akum masajida wa buyutahunna khairul lahunna. Ini hadis bagi perempuan. Jadi jangan kamu melarang perempuan kalian itu untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid. Jadi kita nih semua nih nggak boleh ngelarang perempuan itu untuk sholat di dalam masjid. Tetapi apa? Wa buyutahunna khairul lahunna. Akan tetapi itu perempuan sholat di dalam rumah itu lebih afdol. Jadi perempuan itu sholat di dalam rumah itu lebih baik daripada dia harus pergi ke masjid. Tapi kalau dia pengen ke masjid jangan kita larang. Perempuan pengen pergi ke masjid, jangan ke masjid, agak boleh perempuan sholat di masjid. Nah, kita nggak boleh melarang mereka. Tetapi bagi mereka itu lebih baik sholat di rumah masing-masing. Wa man huwa dunal bulugh wa ghairihim minal ma'dzurin. Bagi mereka anak-anak kecil yang belum baligh dan bagi orang-orang yang uzur itu nggak wajib. Anak-anak kecil itu, yang kecil itu nggak wajib. Tapi didik mereka untuk sholat di masjid agar terbiasa. Al-ma'dzurin bi'udri minal a'dzaril musqitati liwujubil jamaah. Jadi ada uzur yang mana uzur itu gugur bagi dia untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi ada gugur gitu bagi kita nih. Ada kita nggak diwajibin untuk datang sholat berjamaah sekalipun itu kan fardu kifayah hukumnya. Wadzalika kal mataril ladzi yabullu thawb. Di antaranya yang di antara uzur itu yang enggak wajib, yang enggak harus sholat berjamaah itu adalah hujan yang membasahi baju. Misalkan nih kita pengen sholat berjamaah ya, tapi hujannya gede yang bakal membasahi baju kita, itu kita enggak harus pergi untuk sholat jamaah. Wal khawfi Jumat gitu. Hah? Meskipun sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nggak tetap masih biar kata hujan gede. Iya tetap berangkat. Iya tetap ada ketentuan kita dibahas di sini tuh masalah sholat Jumat. Ini kan masalah jamaah dulu. Wal khawfi minal aduwi bidhahabihi ila makanil jamaah. Dan kita takut ketika pengen sholat berjamaah itu ada musuh yang bakal mencelakai kita. Misalkan ketika berangkat ke masjid kita takut dibunuh nih, jadi ancam nih mau rehan nih. Oh pokoknya lewat depan musola gue bunuh lu. Oh, kita takut tuh. Kita nggak usah berangkat.
atau takut dirampok harta kita. Kita pengen sholat berjamaah ke masjid, tapi takut nih di sana dibegal nih. Nah, kita jangan langsung berangkat. Wa yahsulul fardu bi iqamatiha bihaitsu yudharu syi'ar. Nah, dan disyaratkan sholat jamaah itu seperti di masjid dan musola. Jadi disyaratin sholat berjamaah itu di masjid, di musola untuk apa? Yudharu syi'ar, untuk menampakkan syiar agama Islam. Oh, Islam seperti ini kalau sholat bareng-bareng. Nah, begitu. Karena kata Nabi SAW, sholat sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri. Apa perbandingannya? Itu 70 banding 1 pahalanya tuh. Jadi pahala sholat berjamaah 70 banding 1. Kan jauh perbandingan itu. Nah, begitu juga bersiwak. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akul sholat. Seandainya tidak memberatkan kepadaku mereka sebelum sholat memakai siwak, maka perintah itu akan aku wajibkan kalau tidak memberatkan kepada umatku. Laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, ala ummati, kepada umatku, la amartuhum bisiwak ma'akul sholat. Aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika sebelum melakukan sholat. Nanya ini masih bab tentang sholat jamaah. Jadi sholat jamaah punya fardu kifayah. Jadi kita semua ini itu fardu kifayah. Alam Fatihah. عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah buat nyai, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Berikan kesehatan seperti semula, Allah panjangkan umurnya. Amin. Begitu juga keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, tangga kita, teman-teman kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang kesusahan, Allah mudahkan urusannya. Amin. Yang sedang mencari kerja, Allah mudahkan kerja dalam mencari kerjaan. Yang sudah kerja, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Amin. Yang masih puyeng, Allah hilangin tuh puyengnya. Sirul Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarakna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina taubatan sulli kulli hauba wastur lana awrati wa anini rawati wa gfir li walidina rabbi wa maulidina wa ali wa ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli mahabba wa irati wa syuhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la bistisari minna lil mustafa rasulina dhabi kulli suri Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawsis
sahbihi walhamdulillahi fil badri wa tanahi hamdan katsiran daima abadin nasai walhamdulillahi rabbil alamin.